Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, hari ini masih di pelajaran matematika. Kita hari ini juga akan membahas tentang bangun ruang, lanjutan dari materi sebelumnya yang kita bahas tentang tabung. Hari ini kita akan bahas tentang bangun ruang kerucut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Nah, karena masuk semua hari ini, Ibu akan lanjut ke materi dari bangun ruang kerucut. Sebelumnya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini, diharapkan nanti siswa mampu menentukan rumus luas serta volume kerucut dengan tepat melalui model pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua adalah siswa mampu menghitung luas serta volume kerucutnya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ada yang tahu gambar apa itu? Ya betul, itu adalah gambar dari tumpeng. Ada yang tahu tumpeng itu apa? Nah, betul sekali, tumpeng adalah makanan atau sajian tradisional yang biasanya itu ada di acara perayaan-perayaan seperti perayaan ulang tahun ataupun perayaan adat yang ada di daerah. Nah, tumpeng ini merupakan salah satu contoh dari bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kerucut. Nah, coba kalian perhatikan bangun ruang kerucut serta tumpeng yang tadi kita bahas. Nah, coba perhatikan. Nah, pada tumpeng dan kerucut itu sama-sama memiliki tinggi. Kemudian di tumpeng itu juga ada alasnya. Alasnya itu sama seperti kerucut, berbentuk lingkaran. Kemudian dia juga ada selimutnya, atau kalau di bangun ruang kerucut itu namanya selimut kerucut. Nah, sifat-sifat dari kerucut. Yang pertama adalah tersusun dari dua buah sisi, yaitu lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Coba perhatikan. Nah, kerucut tersusun dari lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Yang kedua adalah sisi yang berbentuk lingkaran merupakan alas kerucut. Coba perhatikan. Sisi yang berbentuk lingkaran adalah alas kerucut. Yang ketiga, sisi yang berbentuk bidang lengkung membentuk selimut kerucut. Berarti itu melingkupi atau menyelimuti dari lingkaran itu sehingga membentuk sebuah kerucut. Nah, yang keempat, bidang lengkung pada kerucut merupakan sebuah juring. Dan yang terakhir, kerucut mempunyai satu rusuk dan satu titik pusat. Nah, dari gambar yang bawah itu, keterangannya T merupakan tinggi kerucut. Tinggi, kemudian R adalah jari-jarinya, S adalah selimut kerucut. Nah, untuk mencari S ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat tentang teorema Pythagoras? Ya, betul sekali. Teorema Pythagoras menurut kalian itu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, untuk selanjutnya adalah rumus dari luas permukaan serta jari-jari jika diketahui luasnya. Luas permukaan dari kerucut. Luas permukaannya itu sama dengan luas alas ditambah luas kerucut. Berarti luas alasnya tadi luas lingkaran ditambah dengan luas selimutnya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat ditambah luas selimutnya itu pi r dikali s. Sehingga luas permukaannya itu pi dikali r dikali
R ditambah S. Selanjutnya adalah jari-jari jika diketahui luasnya. Nah, untuk mencari jari-jari atau R jika diketahui luas kerucutnya itu faktor dari R kuadrat ditambah R dikali S dikurangi L per Pi sama dengan 0. Untuk rumus yang selanjutnya adalah rumus dari volume kerucut. Volume kerucut atau V sama dengan 1/3 Pi dikali R dikali tingginya atau T. Sehingga V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat dikali T. Selanjutnya adalah jari-jari atau R jika diketahui volume dari kerucutnya. Nah, R sama dengan akar dari 3 dikali volume per atau dibagi Pi dikali T. Kemudian tingginya, tinggi jika diketahui volumenya. T sama dengan 3 dikali V per Pi R kuadrat. Nah, sekarang adalah latihan soal dari bangun ruang kerucut. Ibu bacakan ya. Jika Dinda mempunyai tumpeng dengan tinggi 30 cm dan diameter 20 cm. Jika Dinda ingin menutup rapat tumpeng tersebut, mengikuti bentuk tumpeng menggunakan daun pisang, berapa luas daun pisang jika yang dibutuhkan untuk menutup tumpeng? Jadi, Dinda mempunyai tumpeng dengan tinggi 30 cm dan diameternya 20 cm. Berarti diameter dari alasnya. Alasnya tadi kan berbentuk lingkaran. Nah, Dinda ingin menyelimuti tumpeng tersebut dengan daun pisang. Kita kerjakan ya. Diketahui T 30 cm, berarti tingginya tadi 30 cm. Kemudian D-nya 20 cm, diameter dari lingkarannya, berarti R-nya atau jari-jari itu setengah dari diameter. R-nya berarti 10 cm. Nah, ditanya berapa luas selimut kerucut. Tadi, rumus selimut kerucut pakai teorema Pythagoras. Tadi bunyi teorema Pythagoras, masih ingat kan? Nah, di sini sisi terpanjang atau S-nya itu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan R-nya tadi 10 cm kuadrat ditambah T-nya 30 cm, berarti dikuadratkan. S kuadrat sama dengan 100 ditambah 900. S kuadrat sama dengan 1000. Nah, S sama dengan akar dari 1000 sama dengan 31,62. Jadi luas itu baru selimutnya ya. Sekarang luas selimut kerucut tadi Pi kali R dikali S sama dengan Pi-nya pakai 3,14 dikali R-nya 10 dikali S-nya tadi 31,62 sehingga luas selimut kerucut itu 992,955 cm kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat LKS yang telah Ibu bagi di Google Classroom ya. Kalian bisa kerjakan, bisa diskusikan bersama teman kalian via online, via WA group juga bisa. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya ke WA group. Nah, soal-soalnya itu dikerjakan. Ibu sudah kasih beberapa soal latihan tentang volume dan luas permukaan dari kerucut ini. Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini, dan apabila ada salah kata Ibu minta maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.